Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berhasil. Yang saya hormati para pelatih yang hari ini kita, yang saya hormati Profesor Wastu yang hari ini sudah hadir di rumah kita. Alhamdulillah kita semua hari ini kedatangan seorang akademisi Pak Prof Wastu. Seperti saja saya sampaikan, beliau adalah dari status menengah. Yang kedua, dosen Tuhan. Kalian siap untuk jadi mahasiswanya? Benar? Mau? Siapa yang tidak mau? Coba aku bertanya. Yang mau aku bertanya. Siap, benar. Untuk kedatangan beliau kebukaan. Saya perkenalkan bersama dengan Pak Fahri, semua mendampingi beliau. Saya dari Kabupaten Sukabumi. Siapa yang tidak tahu Kabupaten Sukabumi? Semua tahu? Tahu. Baik. Saya tanya, kalian di sini lagi apa? Sudah bangun, juga bangun. Kamu bangun. Ya, ada tahu. Kamu yang baik banget. Ya. Ada apa? Kamu berdiri. Lagi pikir apa? Terima kasih dari Bapak Ustaz. Berapa kali? 50. Buat semua sama? Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, saya di sini tidak akan menggurui, tetapi ini kita berbahas dari pengalaman. Saya kira kalian itu anak-anak saya, ya. Karena di sisi saya, ini kelas berapa ini? Pasti itu SMA gitu. SMP SMA. Jadi gini, kita harus bersyukur di mana para pemimpin kita, senior-senior kita, orang tua kita punya kepedulian untuk bagaimana kalian ini dididik baik di sisi maupun mentalnya. Betul? Jadi kalau kalian hari ini sudah ada apa di sini, adalah sebuah anugerah. Kalau masalah capek dan kebiasaan kalian tidur atau rokok dalam kopi, di sini saya suka rokok. Jujur aja, bagaimana? Sebelum pelatihan kalian merokok, betul? Setelah melaksanakan pelatihan kalian merokok. Berarti betul. Nah, setiap orang itu punya cita-cita. Setiap orang itu punya. Kalian hari ini punya kesempatan yang paling hebat. Selamat datang Pak Asdim. Jadi ini jangan disia-siakan. Saya mungkin aktif di berbagai organisasi. Saya tanya, siapa yang aktif di Karang Taruna? Karang Taruna tingkat RW, desa, kecamatan atau kabupaten? RW. Kalau di RW namanya Sub Karang Taruna. Ya, karena saya salah satu pengurus Karang Taruna Kabupaten, termasuk juga saya pengurus Provinsi Jawa Barat dulu. Hari ini ke sekolah bisa hati-hati, bisa pantas di Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu adalah akan menempa karakter orang. Karena akan bagaimana ketika kita berbicara Karang Taruna, kepekaan sosialnya akan muncul pada diri.
Jadi Karang Taruna itu bukan menjual proposal, tapi bagaimana membentuk karakter dirinya dan memupuk rasa sosial, memupuk keberkahan sosial. Jadi kalau di teman-teman di sini ada yang sakit satu, makanya dirasakan semua merasakan sakit itu. Tidak boleh kalian itu makan teman-teman sendiri. Bukan saya biarkan aja orang lain sakit, saya mah tidak begitu. Ketika teman-teman kalian di sini ada yang merasa sakit, kalian harus memperhatikan semuanya. Setuju? Jangan mencari-cari kesempatan, biarkan aja orang lain biar tidak lulus, saya yang harus lulus karena dia sakit dan tidak begitu. Itu adalah orang-orang bukan pemimpin yang baik, tapi hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Saya tanya, apakah itu sikap yang bagus atau tidak? Nah, jadi ketika kalian ini hari ini sudah ditempa, dididik di sini, ini hanya sebagian kecil. Saya dulu pernah dididik di Rindang 3 Siliwangi. Ya, jadi walaupun saya bukan tentara, tapi karakter, kepemimpinan, sikap tentara ada di diri kita. Tepuk tangan. Mungkin dari sekian ratus ribu pemuda yang ada di Kabupaten Cianjur ini, termasuk siswa dan siswi di sekolah yang ada di Cianjur, kalianlah hari ini yang punya kesempatan yang paling hebat. Kalianlah yang punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Di otak kita jangan berpikir bahwa kalian itu untuk jadi tentara. Di otak kita bahwa kalian untuk jadi abdi dan tidak. Tapi yang pasti ilmunya kalian harus dapatkan dulu. Sebab tanpa ilmu kalian tidak bisa apa-apa. Dan dari mulai hari ini, yang tadi yang suka merokok dan lain sebagainya, saya titip kalian berhenti, tidak boleh merokok lagi. Siap? Coba yang merokok tadi ngacung tangan. Jujur dan aja jujur. Sekarang kita ditempa untuk mendapatkan kejujuran. Coba 1, 2, 3 perempuan yang suka merokok. Jujur. Karena dinilai di sini bukan apa-apa, adalah kejujuran dulu. Oke, terima kasih kejujurannya. Dari mulai hari ini, kalau kalian sudah ditempa di sini dan punya target, maka salah satu poinnya adalah tidak boleh merokok. Baik di sini sampai hari ini sampai selanjutnya tidak boleh merokok. Saya dulu alumni SGO Cianjur. Pernah dengar? Pernah? Dulu orang-orang yang suka olahraga pasti maunya ke SGO Cianjur. Saya alumni 90. Di SGO pun dulu tidak pernah merokok. Karena kalau merokok pasti kita ketinggalan oleh teman-teman kita. Karena setiap hari kita olahraga. Saya bandingkan kalian yang tidak merokok dan yang suka merokok, lari saja 20 putaran pasti kelihatan tuh napasnya. Terasa nggak? Ya, itu pasti. Jadi, saya titip, kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Termasuk hari ini kalian adalah pemimpin-pemimpin pribadinya masing-masing. Kalau kalian sudah tidak menjadi pemimpin dan tidak bisa mengendalikan dirinya, maka kalian tidak akan mengukur dirinya dengan baik. Sehat ya? Sebetulnya untuk motivator, motivasi kalian seperti itu habis bersama beliau yang bagus, dan kalian juga mungkin bisa membangun karakter sendiri dengan apa yang disampaikan sama beliau. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya itu Muhammad Mastur Ramadan. Kebetulan sama negara saya dipercaya menjadi beberapa hal. Pertama, saya bertugas di Kemenhan. Kemudian saya juga pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi negeri. Kebetulan jalur saya awal itu ya. Kemudian ketika setelah melakukan pendidikan di salah satu negara, saya balik lagi, kemudian saya masuk di SDM.
Tahu STIM? Siapa yang tahu STIM? Apa? Beri. Tahu dari mana STIM? STIM itu apa? Sekolah Intelijen Negara. Oke, saya mau bahas dulu satu persatu ya. Silakan. Kalian dikumpulkan di sini setiap saat, setiap waktu melakukan bimbingan jasmani ya. Saya dengar, dan perlu kalian ketahui dan harus dibanggakan bahwasanya kegiatan ini dari Sabang sampai Merauke baru pertama kali ada di sini secara terorganisir dengan baik. Dan Cianjur khususnya Kodim 0608 itu perlu bangga dan dibanggakan. Luar biasanya lagi, kalian ini yang ada di sini sekarang adalah angkatan pertamanya. Jadi alumnus pertamanya itu kalian. Jadi keberhasilan ke langkah selanjutnya, ke angkatan berikutnya ada juga di bahu kalian. Kalian ini serius atau tidak serius nanti akan menentukan langkah. Karena apa? Bisa jadi saja setelah ini, kejadian ini semuanya bubar lagi, nggak ada lagi. Nah, ini yang kita nggak mau. Kalian juga bertanggung jawab, maka setelah kalian melaksanakan bimbingan ini, ada yang nanti mau masuk TNI katanya ya. Ada yang mau sekolah kedinasan. Siapa yang mau masuk kedinasan? Coba itu ada yang ini. Ya, kamu. Nama siapa? Siap, nama Octavia Putri Haryadi. SMA atau? SMA 2 Cianjur. Juga Cianjur. Dan apa sekolah kedinasan? Siap, sekolah kedinasan Unhan. Oke, saya bahas Unhan dulu ya. Unhan itu kependekan dari Universitas Pertahanan. Jadi di sana pendidikan itu seputar dari pertahanan. Tentu kalau di Indonesia ya pertahanan negara Indonesia. Tentu semuanya berlandas kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oke ya. Unhan itu terdiri dari 17 jurusan dibagi menjadi 7 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Kedokteran Militer. Untuk Fakultas Kedokteran Militer rata-ratanya itu 90 nilai itu. Nanti saya kasih ke Pak Kasdim data-datanya. Jadi bukan pekerjaan yang mudah dan pekerjaan yang enteng. Apa itu farmasi militer? Di sana obat-obatan militer dibahas, cara pembuatan, racikan dan lain sebagainya. Kemudian ada keperawatan, misalnya jurusannya keperawatan militer. Di sana dididik semuanya. Nah, ada pun syaratnya di sana sama dengan tadi kedokteran militer. Hanya bedanya di matematika kalau nggak salah itu dapat 45, yang lainnya 90. Dan itu bisa dilaksanakan bukan hanya terakhir di kelas 3, tetapi dari semester awal sampai semester 5 ya. Jadi nggak boleh tuh trennya itu nurun. Kalau trennya nurun, mohon maaf, udah hadir. Kok ada yang mau nanya nih, kalau merokok gimana? Ya ngerokok silakan aja, nggak apa-apa ngerokok, itu nggak masuk. Kan gitu, kita nggak terima orang-orang yang merokok. Kalau nanti sudah selesai, boleh ngerokok, selesai sudah, boleh. Kenapa seperti itu nggak boleh ngerokok? Adik-adik perlu diketahui ya. Pertama, kejahatan yang dilakukan manusia itu adalah merusak dirinya sendiri. Pertama, kegagalan yang dilakukan oleh manusia itu merusak dirinya sendiri, baik lewat pikiran, kesehatan, atau tingkah laku.
Ya kan? Orang yang masuk neraka itu bukan orang yang paling bejat atau jahat sedunia, bukan. Orang yang masuk neraka itu orang yang meninggalkan perintah Tuhan itu aja. Perintah Tuhan kepada siapa ya? Kepada kita. Sama. Apakah nanti di ujungnya kita akan jadi orang yang bermartabat, orang yang berpengaruh, orang yang berhasil dalam hidupnya, ditentukan hari ini, bukan nanti. Nanti itu hanya ending saja. Jadi mohon kalau yang lagi ikut binjas ini masih ngerokok, stop. Tadi saya lihat ada yang cukup bagus, itu kalian sudah jujur. Paling tidak kalau kita jujur terhadap diri sendiri, kita bisa memperbaiki. Karena orang yang bisa memperbaiki diri itu orang yang pertama kali tahu kelemahannya. Mau bagaimana memperbaiki diri kalau kita tidak tahu kelemahan kita. Nah ini yang kan di sini katanya nggak semuanya masuk TNI kan? Lihat itu ada yang masuk TNI, kepolisian, kemudian sekolah kedinasan, bahkan katanya ada yang nanti diarahkan ke PTS, kemudian PTN kan. Kebetulan saya dosen UI juga, fakultas hukum, cuman pasca sarjana. Kalau kalian masuk di UI nggak ketemu saya, nanti kalau kasih ambil S2 baru gitu ya. Jadi tadi kita bahas lagi Unhal. Di Unhal itu pendidikannya minimal 4 tahun. Unhal pun ada S1-nya, S2, S3. Kalau S2-nya itu boleh dari umum. Kalau S1-nya wajib dari SMA sederajat. Dan ketika masuk, kalian ini sudah dikasih pangkat. Karena itu ikatan dinas. Adapun nanti di akhirnya kalian setelah lulus Unhal tidak mau masuk TNI, ya nggak apa-apa. Masih banyak kok lembaga-lembaga lain yang memerlukan. Sekarang BGN itu lembaga baru, Pak Kasdi, itu banyak terima yang dari Unhal. Yang nggak mau masuk TNI, karena kan orang biasanya berubah pikiran di jalannya. Ketika awal ingin TNI, ketika tahu TNI itu ternyata capek, Pak, mohon maaf, Pak TNI itu capek dari mulai visi psikologisnya jadi TNI itu bukan ringan ya Pak ya. Orang pernah mundur, nggak masalah. Masih banyak sektor-sektor lain yang membutuhkan keahlian kalian. Itu Unhal sekarang. Lalu bagaimana pendidikan di dalamnya? Pendidikan di dalamnya luar biasa. Unhal itu adanya di Sentul, itu kampus 2-nya. Kampus 1-nya ada di Jakarta. Cuman di Jakarta itu sekarang sudah tidak dipakai karena memang terlalu kecil. Kan? Sekarang rektornya Pak Anton, Letnan Jenderal. Itu untuk Unhal. Kemudian yang kedua, di sini ada yang mau masuk STIM. Ada nggak? Siapa? Coba bisa ke depan ya? Ke depan ya? Saya tambahin ya, ke masuk Unhal itu kan ketinggian laki-laki perempuan itu sama dengan masuk TNI. Kalian lihat 163, 155. Jadi yang 163 up aman, yang masih di bawah perjuangkan. Nama siapa? Abin dari enggak, sebelum sekolahnya pernah. Sama dari 1. Kelas berapa sekarang? Oh ya, berarti sekarang pre ya, waktu udah banyak ya. Tinggi badan, mohon maaf, udah masuk itu. Kalau untuk fisik, terima kasih. Kalau untuk fisik udah masuk, tinggal syarat-syarat miskin itu tidak hanya fisik, tetapi ada intelijensia. Karena akan dididik menjadi pertama, dia itu menjadi operator dan koordinator
bidang intelijen, tapi masuknya itu di Badan Intelijen Negara, namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Kemudian ada lagi yang untuk agent. Apa itu agent? Ya kalau berpikir kalian agent itu kayak 007, siapa? Siapa namanya? James Bond. James Bond nggak begitu juga. Itu film, itu apa, fiksi. Intelijen negara itu kan begitu. Bapak-bapak di sini yang TNI tahu lah intelijen negara seperti apa. Saya pun tidak akan terlalu banyak menerangkan, tapi yang garis besarnya aja bahwasanya Badan Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu mendidik orang-orang dalam hal intelijensia, cara berpikir, cara pandang, kemudian memecahkan masalah dengan cepat. Itu penting. Oh Pak, kalau di intelijen itu mohon izin ada penyamaran, jangan di intelijen. Kadang-kadang di rumah juga kalian suka nyamar kan? Biasa aja kalau penyamaran. Apakah ada pendidikan militer? Pendidikan di militer. Apakah nanti masuk militer? Tidak. STIN itu bukan militer. STIN itu nantinya pegawai negeri sipil. Istilahnya pegawai negara, bukan militer. Boleh nggak nanti masuk tentara? Ya silakan aja. Dari SMA juga banyak yang masuk SMA, yang masuk militer, apalagi dari sini. Boleh-boleh aja, asal lulus, gitu kan? Asal lulus aja. Lalu kalau lulus, pangkatnya apa? Kalau STIN itu karena sekolah tinggi, dia setara dengan admin. Jadi masuknya nanti SPAM. Ya, Ketan 2 ya, salah. Keta ya. Keta ya Pak ya? Nanti masuknya Keta. Ketan 2. Kalau di sini sudah jadi ini ya apa? Kalau masuk kodim itu Ketan 2 itu pangkat Ketan 2 itu apa Pak? Oh ya. Biasa ya, lulus langsung jadi kami. Jangan hanya berapa gajinya, kasihan. Kalau dibilang gajinya di negara kita itu nggak ada gaji yang tinggi kalau bagi orang benar. Mungkin di sini karena di sini lembaga TNI mungkin bisa lebih apa ditekankan lagi syarat dan prasyaratnya. Itu karena memang masuk TNI ini kan ada yang secara besar-besaran penerimaan, ada yang tidak. Kebetulan menurut informasi yang saya dapat Pak Kasdim, jadi yang besar-besaran ini hanya satu kali lagi di depan ini. Yang lainnya nanti normal lagi seperti biasa. Jadi mohon semangatnya lebih ditinggikan lagi, mumpung kesempatan. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan dulu Pak Kasdim. Anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada manfaatnya. Kemudian kalian juga bisa berpikir ulang apabila dalam hal seperti ini bikin semuanya hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Kayak tadi merokok, kemudian pergaulan, begadang malam. Percuma kalian sekarang binjas tapi begadang malam. Percuma. Ya, seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Oh ya, boleh, silakan. Mohon maaf. Siap, izin bertanya. Ya. Nama saya Oktavian Mulyadi. Asal sekolah SMA 2 Negeri 2 Cianjur. Saya dari Pelosok Bapak. Ya. Izin bertanya, bagaimana cara masuk Unhan dan rata-rata tinggi badan dan rata-rata berat badan dan batas usia untuk masuk Unhan berapa? Ya. Oke ya, saya langsung jawab ya. Masuk Unhan itu tinggi badan itu 163 untuk laki-laki, 155 itu untuk perempuan. Tapi itu pun tentatif, tidak terus stagnan seperti itu. Tergantung dari panitia pada tahun itu. Pernah terjadi itu diturunkan, pernah juga naik standarnya. Makanya saya bilang tadi jangan ketinggalan informasi. Saya selalu share ke Pak Kasdim itu informasi-informasi yang baru seputar itu, biar kalian tahu. Berat badannya ideal tentu ya, jangan terlalu kurus juga,
jangan terlalu gemuk juga. Makanya ada migas itu kan seperti itu. Berenang lah yang sering, kemudian olahraga yang baik. Itu ada lagi usianya ya. Usia itu 3 tahun setelah kelulusan. Jadi 3 tahun setelah kelulusan, kan kalau di TNI itu 22 gitu kan. Kalau di UNHAN itu karena pendidikan formal tidak seperti itu. Tapi hitung dari berapa tahun lulusan. 3 tahun lulusan. Jadi diberikan kesempatan 3 kali. Mista, Maja, Utama. Semuanya berarti nggak lulus, pindah. Gitu kan? Jangan terus-terus di sana cita-citanya. Berarti kita belum diberikan kesempatan oleh Allah. Kan seperti itu. Ada juga pakai uang nih, perlu nih. Pak, ada nggak jalur khusus pakai uang? Nggak ada. Kalau ada yang ngomong pakai uang, itu semuanya bohong, dusta, fitnah. Nggak ada. Kalian mau punya uang berapa? Mau bayar siapa? Saya nanya. Mau bayar ke panitia? Sekarang itu online. Semuanya terpantau dan semuanya ada pengawasannya dari Kemenhan itu. Nggak bisa. Bahkan mohon maaf Pak Kasdi, bahkan sekelas rektor pun itu nggak bisa titip-titip. Oh, titip ke siapa? Karena lulus di sini mungkin tidak lulus di sana. Nanti itu ada disebutnya itu stel cell, sistem perekrutmen stel cell, ya. Jadi kalian nyaman, termasuk masuk TNI pun. Sekarang itu nggak ada main-main begitu, titip-titip nggak ada, bohong. Kalau ada yang datang-datang ke rumah, saya bisa menjamin dengan sekian puluh juta, sekian ratus juta. Itu orang aja itu bohong itu, nggak ada kayak begitu. Yang jelas itu lulus tidak lulus itu tergantung kalian sama orang tua kalian, sama Tuhan kalian. Itu aja, nggak ada. Sekelas Bapak Kasdim aja nggak bisa. Bapak bisa nggak Pak menjadi lulus Pak? Nggak bisa. Apalagi kita, apalagi yang mohon maaf ya, yang di jalan-jalan itu nggak jelas itu, nawar-nawarin jadi apa sponsor ya, calon ya. Jangan percaya semuanya, apalagi sekelas UNHAN, apalagi sekelas Akmil, Akpol, nggak ada. Kalaupun ada pasti itu tipu-tipu. Yakinkan itu. Yang meluluskan itu hanya kalian, orang tua dan Tuhan kalian. Oke, berarti kerja keras, doa orang tua, sama memang sudah dituliskan garisnya oleh Tuhan. Itu 3 itu. Kalian punya motivasi, punya usaha, orang tua punya doa, Tuhan punya kehendak, itu aja. 3 itu yang bisa meluluskan kalian. Oke, terima kasih. Saya ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini karena di sini lembaga TNI mungkin bisa lebih ditekankan lagi syarat dan prasyaratnya. Itu karena memang masuk TNI ini kan ada yang secara besar-besaran penerimaan, ada yang tidak. Kebetulan menurut informasi yang saya dapat Pak Kasdim, jadi yang besar-besaran ini hanya 1 kali lagi di depan ini. Yang lainnya nanti normal lagi seperti biasa. Jadi mohon semangatnya lebih ditinggikan lagi. Mumpung kesempatan. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan dulu Pak Kasdim, anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada manfaatnya, kemudian kalian juga bisa berpikir ulang apabila dalam hal seperti ini bikin semuanya hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Kayak tadi merokok, kemudian pergaulan, begadang malam. Percuma kalian sekarang binjas tapi begadang malam. Percuma. Kayak seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap. Oh ya, boleh, silakan. Mohon maaf. Siap, izin bertanya. Ya. Nama saya Oktavian Putri Aryadi, asal sekolah SMA 2 Negeri
Cianjur. Hmm. Saya dari Pelosok Rempang. Ya. Ingin bertanya, bagaimana cara masuk Unhan dan rata-rata tinggi badan dan rata-rata berat badan dan batas usia untuk masuk Unhan berapa? Ya. Oke ya, saya langsung jawab ya. Masuk Unhan itu tinggi badan itu 163 untuk laki-laki, 155 itu untuk perempuan. Tapi itu pun tentatif, tidak terus stagnan seperti itu. Tergantung dari panitia pada tahun itu. Pernah terjadi itu diturunkan, pernah juga naik standarnya. Makanya saya bilang tadi jangan ketinggalan informasi. Saya selalu share ke Pak Kasdim itu informasi-informasi yang baru seputar itu, biar kalian tahu. Berat badannya ideal tentu ya, jangan terlalu kurus juga, jangan terlalu gemuk juga. Makanya ada migas itu kan seperti itu. Berenang lah yang sering, kemudian olahraga yang baik. Itu ada lagi? Usianya ya? Usia itu 3 tahun setelah kelulusan. Jadi 3 tahun setelah kelulusan, kan kalau di TNI itu 22 gitu kan. Kalau di Unhan itu karena pendidikan formal tidak seperti itu. Tapi hitung dari berapa tahun lulusan. 3 tahun lulusan. Jadi diberikan kesempatan 3 kali. Mista, Maja, Utama. Semuanya berarti nggak lulus, pindah. Gitu kan? Jangan terus-terus di sana cita-citanya. Berarti kita belum diberikan kesempatan oleh Allah. Kan seperti itu. Ada juga pakai uang nih, perlu nih. Pak, ada nggak jalur khusus pakai uang? Nggak ada. Kalau ada yang ngomong pakai uang, itu semuanya bohong, dusta, fitnah. Nggak ada. Kalian mau punya uang berapa? Mau bayar siapa? Saya nanya. Mau bayar ke panitia, sekarang itu online. Semuanya terpantau dan semuanya ada pengawasannya dari Kemenhub itu. Nggak bisa. Bahkan mohon maaf Pak Kasdim, bahkan sekelas rektor pun itu nggak bisa titip-titip. Mau titip ke siapa? Karena lulus di sini mungkin tidak lulus di sana. Nanti itu ada sebutnya itu style cell, sistem rekrutmen style cell, ya. Jadi kalian nyaman, termasuk masuk TNI pun. Sekarang itu nggak ada main-main begitu, titip-titip nggak ada, bohong. Kalau ada yang datang ke rumah, saya bisa menjamin dengan sekian puluh juta, sekian ratus juta. Itu orang aja itu bohong itu, nggak ada kayak begitu. Yang jelas itu lulus tidak lulus itu tergantung kalian sama orang tua kalian, sama Tuhan kalian. Itu aja, nggak ada. Sekelas Bapak Kasdim aja nggak bisa. Bapak bisa nggak Pak menjadi lulus Pak? Nggak bisa. Apalagi kita, apalagi yang mohon maaf ya, yang di jalan-jalan itu yang nggak jelas tuh, nawar-nawarin jadi apa sponsor ya, calon ya. Jangan percaya semuanya, apalagi sekelas Unhan, apalagi sekelas Akmil, Akpol, nggak ada. Kalaupun ada pasti itu tipu-tipu. Yakinkan itu. Yang meluluskan itu hanya kalian, orang tua dan Tuhan kalian. Oke, berarti kerja keras, doa orang tua, sama memang sudah dituliskan garisnya oleh Tuhan. Itu 3 itu. Kalian punya motivasi, punya usaha, orang tua punya doa, Tuhan punya kehendak, itu aja. 3 itu yang bisa meluluskan kalian. Oke, terima kasih. Saya ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.